Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musriani dengan NIM 1202072408 dari kelas Ilmu Hukum G. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial dan hukum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Lapisan masyarakat sudah ada sejak dulu, dimulai sejak manusia itu mengenal adanya kehidupan bersama dalam suatu organisasi sosial. Semakin maju dan rumit teknologi suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem lapisan masyarakatnya. Secara teori, semua manusia dapat dianggap sederajat, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Suatu organisasi masyarakat tidak akan pernah lepas dari terbentuknya lapisan sosial dalam masyarakat tersebut. Berbicara tentang stratifikasi sosial, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari stratifikasi sosial itu. Kata stratifikasi berasal dari stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Definisi stratifikasi sosial menurut para ahli yaitu Pitirim Asorokin yaitu sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun bertingkat. Kemudian Surjono Sukonto yaitu pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda secara vertikal. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah sejumlah orang yang statusnya sama menurut penilaian masyarakat dan pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda pula antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya, apa aja sih faktor penyebab terjadinya suatu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat. Contohnya, kepandaian, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Dapat juga dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia untuk mengejar cita-cita bersama melalui organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Sifat stratifikasi sosial yang pertama, tertutup, bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial ini jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Yang kedua, terbuka. Lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena mempunyai kemampuan dan kecakapan. Individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun dan memiliki prestasi sehingga naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, campuran, yaitu perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya masyarakat Bali yang tinggal di Jakarta dan berupaya mendapatkan kedudukan sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Dasar stratifikasi sosial yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial yang pertama yaitu kedudukan atau status sosial, merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Yang kedua, peranan. Peran sosial merupakan aspek yang lebih dinamis dibandingkan dengan kedudukan. Status sosial merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peran lebih menjurus kepada fungsi seseorang dalam masyarakat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pengaruh stratifikasi sosial terhadap fungsi hukum. Keadilan adalah milik setiap orang. Setiap orang berhak merasakan sebuah keadilan termasuk juga keadilan hukum. Setiap orang, baik kaya ataupun miskin, punya hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Hukum berlaku top down, artinya bahwa hukum ditentukan oleh kalangan atas kemudian diterapkan kepada kalangan bawah. Pada posisi inilah kaum strata bawah mulai tertekan oleh sebuah peraturan yang ditetapkan oleh kaum strata atas, di mana hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Adanya diskriminasi dalam masyarakat yang disebabkan oleh pembedaan kelas sosial ini coba diatasi dengan hukum. Hukum tidak membedakan antara status, kedudukan, kasta, dan kelas sosial. Namun stratifikasi tetap saja muncul karena antara hukum dan realitas sosial terjadi perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam struktur, setiap orang memainkan perannya masing-masing. Suatu peran berhubungan dengan peran yang lain. Hal tersebutlah yang membuat stratifikasi sosial tetap ada walaupun hukum berusaha untuk menghilangkannya.
Hukum berusaha menghilangkan perbedaan ini dengan asas equality before the law, yang artinya bahwa kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum, tidak memandang kaya ataupun miskin. Namun, pelapisan sosial tetap saja tidak dapat dihilangkan karena di dalam masyarakat terdapat peranan yang dimainkan oleh masing-masing individu. Stratifikasi sosial ini pada akhirnya akan melahirkan sebuah stratifikasi hukum disebabkan karena adanya asumsi yang mengatakan bahwa yang menentukan hukum yang berlaku adalah masyarakat kalangan atas. Masyarakat kalangan atas berusaha memasukkan kepentingannya pada aturan yang ditetapkan. Hal ini membuat kaum strata bawah semakin terpojok, yang membuat kaum elit yang idealis berpikir bagaimana caranya untuk memberikan bantuan hukum bagi kalangan bawah. Cara yang pertama, melalui proses yuridis, yaitu pendampingan hukum terhadap kasus yang menimpa kaum strata bawah yang disebut dengan legal aid, dan proses legislatif yang dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak kaum miskin dalam pembuatan suatu undang-undang yang biasa disebut dengan legal service. Stratifikasi sosial sebenarnya memang tidak perlu dihilangkan karena hal tersebut adalah sebuah dinamika dalam masyarakat. Stratifikasi dengan sistem yang terbuka akan menimbulkan sebuah persaingan yang sehat. Kaum strata bawah akan berusaha meraih strata atas, sedangkan kaum strata atas akan mempertahankan kedudukannya. Hal yang harus dihilangkan adalah diskriminasi dalam hukum. Tidak seharusnya hukum hanya dibuat oleh kaum strata atas saja. Hukum menyangkut kehidupan setiap orang, oleh karena itu, hukum seharusnya dibuat secara bersama-sama untuk kebaikan bersama. Semua kalangan harus dilibatkan dalam sebuah perumusan hukum agar hukum dapat diterima semua pihak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.